Nah, inilah disebut istana di bawah tanah. Salah satu penyangga atau tiangnya. Nah, indah sekali. Bagus sekali, ini penyangga juga, ini batunya udah marmer. Itu singgasana itu. Kita memasuki kerajaannya Nabi Sulaiman ya, Mbak Sri ya. Oke, pemirsa, jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Pacitan dan kita akan memasuki sebuah lorong di bawah tanah yang dimana di sini kita didampingi Mbak Sri. Ya. Mbak Sri siapa? Nah, Mbak Sri Rezeki. Mbak Sri Rezeki. Ya. Nanti kita akan dijelaskan di lorong ini dengan durasi kurang lebih ada Mbak sekitar setengah jam untuk Kurang lebih 30 menit. kurang lebih untuk review lokasi ini kurang lebih 30 menit. Dan penerangan sudah cukup di sini, tapi kita bantu dengan senter juga ya biar lebih tajam di kamera. Oke, Mbak Sri bisa dimulai. Ini kita masuk ke ruang 1. Jadi untuk kedalaman gua 300 meter. Ada 7 ruangan, ada sendang atau mata air, ada 4. Ada 1 kamar mandi alam, dan nanti di bawah itu ada ruang kristal. Jadi nanti juga ada yang dilarang masuk juga. Nah, jadi ini warga beramai-ramai karena penasaran ingin menyaksikan temuan lorong di bawah tanah ini. Kita di ruang 1 posisinya. Jadi yang di atas ini kita namanya stalaktit, yang bawah namanya stalagmit. Jadi stalaktit yang di sini itu mayoritas masih aktif. Jadi untuk pertumbuhan stalaktitnya ini dalam jangka 10 tahun 1 cm pertumbuhannya. Jadi kalau di sini jenis batunya seperti kayak batu karang, karang-karang di laut atau batu kapur. Tapi kalau di dalam nanti jenis batunya ada marmer, ada kristal, juga ada onik juga. Jadi kalau di sini jenis batunya runcing-runcing mayoritas di ruangan 1 ini. Tapi kalau di dalam nanti stalaktitnya itu macam-macam jenisnya. Jadi juga macam juga bentuknya. Oke. Jadi nggak cuma runcing-runcing. Jadi jenis batuan yang ada di sini stalaktitnya itu berbeda-beda kan? Berbeda-beda. Nanti juga di sini yang terkenal juga ada kristalnya juga. Mats kristal. Kristal, marmer. Nah, ini masih di ruangan 1, yang di sini sebelah kiri ini namanya Taman Bidadari. Kenapa dinamakan Taman Bidadari? Karena dulu mitosnya itu waktu awal dibuka itu kayak ada sepilas bidadari yang lewat. Oh, jadi waktu awal ditemukannya gua ini ya, warga desa di sini sering melihat ada sekelebatan bayangan wanita cantik. Iya. Yang diduga itu adalah bidadari. Iya. Jadi setiap ruangan nanti itu ada namanya masing-masing gitu ya? Iya, ada namanya. Oke, siap. Jadi kalau untuk ruangannya atau untuk setiap tahapnya itu nanti ada namanya, juga ada untuk spot-spot untuk foto-foto juga, itu bisa lebih bagus. Jadi nanti walaupun di ruang 1 ini kita agak pendek ruangannya atau agak sempit, nanti di dalam luas sekali. Oke. Untuk akses masuknya ini harus kembali lagi ke pintu masuk atau ada pintu keluarnya? Untuk akses untuk masuknya itu di pintu masuknya ada 1 cuman. Jadi keluar masuknya di pintu yang sama. Keluar masuknya di pintu yang sama? Iya. Oh gitu. Jadi kita di sini setiap pengunjung itu ambil jalur ambil masuk sebelah kiri, nanti keluarnya sebelah kanan. Ini masuk ruang 2.
Nah, jadi di sini di ruang 2 itu ornamennya juga udah nggak seperti di ruang 1 tadi. Beda ya warnanya Mbak ya? Beda. Jadi kalau di ruang 2 ini ornamennya lebih agak jauh dan sudah mulai masuki ruangan yang agak luas ke dalam. Oh, iya. Nah, di sini sekiranya untuk spot foto itu lebih leluasa kalau di ruang 2 ini. Nah, di ruang 2 ini juga ada salah satu kamar mandi alam. Kamar mandi alam? Iya. Mana Mbak? Di kamar mandi alamnya itu pintu masuknya yang agak kecil. Oh, pengunjung dilarang masuk ke sana? Dilarang masuk ke sana karena yang pertama itu medannya, Licin medannya ya? licin. Yang kedua itu pintunya kecil. Oh, Nah, jadi takutnya nanti bisa masuk nggak bisa keluar gitu ya. karena pintunya kecil. Oke. Kalau ini? Kalau ini yang di tembusannya di ruang 1 di Taman Bidadari Oh, tadi. tembus ya, itu tembus kelihatan Yang ya. yang Taman Bidadari. Nah, kalau yang di kamar mandi alam itu biasanya hanya orang tertentu. Untuk orang tertentu. ritual. Kalau untuk ritual tidak boleh. Biasanya untuk sesepuh sini ngambil airnya biasanya kalau di sini kan malam suro itu kan biasa ngambil air buat mandi atau apa gitu kan. Itu ya. Ya. Kalau di sini di gua ini sebetulnya tidak boleh untuk ritual. Nggak boleh dibuat ritual. Tidak. Nggak boleh ada asap juga ya. Tidak boleh. Ini Kalau asap, hamparan stalagmit ya. ya. Nah, ini yang tentunya waktunya juga jutaan tahun, Mbak ya. Ya. Karena 10 tahunnya 1 senti. Oh, kita masuk ke jurang, teman-teman. Nah, Namun di sana ada istana tuh. Indah sekali ya. Turun ke sana ya, Mbak ya? turun ke bawah. Boleh. Jadi Ini kita air ini rembesan dari ini dari tetesan dari atas. tetesan dari atas. Tetesan. Jadi kalau pas musim hujan itu biasanya lebih banyak lagi yang menetes. Ye. Jadi kayak rumah bocor gitu. Kayak rumah bocor. Di mana-mana itu banyak yang netes. Tapi nggak berlumut ya, Mbak sih. Nggak berlumut. Oke, kita next turun. Oke. Nah, inilah disebut istana di bawah tanah. Istana di bawah tanah. Ya. Memang indah sih, Mbak ya. Iya, Indah. indah. Dari stalagmitnya juga bisa boleh atau boleh dibilang istana ini. Iya. Istana di bawah tanah. Jadi ornamen-ornamennya itu memang pure alam. Jadi tidak ada sentuhan manusia. Biasanya kan ditambahin untuk mempercantik. Relief Ya. gitu ya. Di sini Ya. murni Kalau ini murni alam. pembentukan alam ya. Iya, alam. Nah, jadi ini ornamen yang Tuhan yang menciptakan ini. Ya. Bukan ciptaan manusia. Bukan. Ciptaan Jadi, Tuhan ini. Itu ciptaan Tuhan. Istana di dalam tanah. Jadi posisi di ruang 3 ini ruangan yang paling luas di antara ruang yang lain-lainnya. Jadi di ruang 3 ini juga ada penyangga itu. Mana, Mbak? Ini Oh, pilar penyangga raksasa Iya. ini ya. salah satu penyangga atau tiangnya 2. Nah, yang terbesarnya ini namanya Selo Dudur Langit. Ini stalaktit dan stalagmit jadi Ketemu. satu. Ya. Nah, jadi ketemu di Nah, tengah-tengah. kayaknya gitu ya, ketemu ya. Ya, ini stalaktit dari atas dan stalagmit dari bawah nyambung. Nyambung. Dan terbentuklah pilar. Pilar. Tiang. Jadi bentuknya seperti kayak Oke. tiang. Kiri di bawah itu dihiasi lampu warna-warni yang semakin menambah elok suasana atau ruangan istana di bawah tanah. Kalau yang di atas itu seperti kayak kayangan. Apa, Mbak? Kayangan. Kayangan. Ya, yang di atas. Ini kita sedikit cerita. Ini awal ditemukannya itu tahun 1924. Dibuka kembali tahun 95. Jadi tahun 1924 itu yang pertama kali menemukan 2 orang kakek yang bernama Mbah Noyo Sumito sama Mbah Joyorjo. Jadi dulunya itu 2 orang kakek itu sedang mencari air. Karena desa ini atau desa Bomo ini sering terjadi kemarau panjang. Jadi kesulitan air. Jadi kakek itu mencari air itu 2 orang kakek itu secara tidak sengaja menemukan 2 ini.
Setelah dia masuk, dia telusuri, dia menemukan ada 4 mata air atau 4 sendang. Nanti kita di bawah lewat sendang-sendangnya. Setelah dia ambil air, dia bawa keluar, tutup lagi pintunya. Jadi tahun 1924 itu kan sebelum merdeka. Jadi takutnya untuk persembunyian para penjajah dulu. Sebelum kakeknya itu meninggal, pernah pesan kepada keluarganya atau anak cucunya kalau dulu pernah menemukan gua. Jadi baru tahun 95 itu keluarganya atau anak cucunya teringat kembali cerita kakeknya. Jadi baru dibuka kembali 95, resmi dibukanya 5 Maret 95 sampai sekarang. Jadi pintu yang ditutup itu menggunakan batu besar. besar. Iya. Jadi awal masuknya itu dulunya nggak di pintu yang besar kita masuk tadi. Awalnya itu pintunya cuman kecil, itu merangkak. Untuk 1 orang itu merangkak ke dalam. Nanti kalau udah sampai di ruang 1 tadi, itu posisinya udah seperti itu. Sampai ke dalam ini udah luas seperti ini. Jadi nggak tertutup tanah ini. Sudah luas bentuknya seperti Memang ini. sudah berongga seperti ini. Iya. Sambil jalan yuk. Oke. Nah, Bisa dilanjut sambil cerita Oke. apa? nah sama itu kan Setelah itu dibukalah tempat ini dengan warga beramai-ramai gitu. ya, jadi tahun 95 itu belum masuk wisata. Jadi baru penduduk sekitar. Jadi dibangun oleh penduduk sekitar, itu tangga-tangganya seperti ini untuk fasilitas jalan supaya lebih nyaman. Soalnya dulu cuma pakai tambang. Jadi agak licin kalau kita masuk. Oh, turunnya tuh pakai tambang ya, Mbak Pakai Sri? tambang. Mbak Sri, Ya. saya juga sempat mendengar berita bahwa sebelum ditemukannya gua ini, itu di tempat ini tuh warga sekitar itu sering mendengar suara-suara tabuhan atau gamelan kuno. Iya. Betul? Ya, memang betul sekali. Sebelum dibuka gua ini, itu tahun 1924. Itu kan memang tahun-tahun zaman dulu itu kayak kerajaan, penjajahan. Itu kan memang agak wingit zaman-zaman Angker ya. Iya. Nah, itu kalau orang penduduk sekitar sini itu sering mendengar kayak suara gamelan, suara kayak wayangan. Gitu. Itu tuh dari sini arahnya, dari gunung ini. Dari gunung inilah. Gonggongan ini namanya Gunung Gonggongan ini. Makanya dinamakan Gua Gong. Nah, itu kalau kita dengar-dengar, itu suaranya itu lambat laut itu akan hilang. Tapi kalau kita nggak dengar, soalnya kayak angin lalu gitu, suaranya itu seperti kayak kalau zaman sekarang kayak konser gitu ya. Rame ya. Rame. Sangat meriah gitu. Iya. Bisa diduga suara-suara itu keluar dari sebuah perkampungan yang tidak bisa dilihat manusia atau tidak bisa dilihat kasat mata gitu ya. Iya. Perkampungan gaib gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau orang yang punya indera keenam itu kita dari awal masuk itu biasanya udah ada yang nyambut. Oh, sudah ada menangkap sesuatu lah. Ya. Oke, aura mistisnya pasti Aura terasa. mistisnya pasti keluar. Oke. Next lagi. Biasanya kita udah dari sampai ke bawah udah bisa merasakan aura-aura yang lain tuh bisa merasakan. Tapi kalau di sini memang kita positif aja. Jadi untuk menikmati alam. Jadi mereka pun juga merasa nyaman, kita nggak mengganggu mereka, mereka juga nggak mengganggu kita. Ya sebenarnya kita hidup di dunia ini berdampingan dengan mereka. Iya, betul. Tidak hanya di sini, di tempat manapun kan gitu ya. Iya. Karena ada alam manusia, ada alam. Ada alam. Ya alam yang nggak kelihatan lah. Iya. Dan harus percaya karena itu termasuk rukun iman. Iya. Percaya adanya gaiban gitu. Oke. Oke, ini jadi sebenarnya kalau udara di sini tidak pengap, berlama-lama di sini tuh seperti di surga. Ya Mas Ri ya? Betul indah sekali. Indah sekali. Kalau kita filosofinya, kalau kita bisa menikmati, kita menikmati alam seperti kayak di surga, di istana. Tapi di sisi lain kita juga menikmati rasa panasnya neraka. Iya. Dua alam yang kita rasakan di suatu lokasi gitu ya. Ada surga dan neraka, kita rasakan di sini. Indah dipandang mata tapi di badan berasa sauna. Ya betul. Keren Mas Ria. Ya. Ini apa ini Mbak Sri? Bagus sekali ini Mbak Sri. Bagus sekali, ini penyangga juga, ini batunya udah marmer.
Oh, marmer ya Mbak Tri? Iya, ini adalah ikonnya di sini. Salah satu batu yang sudah jadi marmer. Ikonnya goa ini? Iya, marmer. Marmer? Iya, marmer. Jadi Iya. jarang orang bisa lihat batu marmer sebesar ini. Masya Allah, iya. Seperti ini loh. Jadi ini sama, stalaktit dan stalagmit Sama, bertemu bertemu. ya, dengan durasi tentunya bolehlah dibilang jutaan tahun kan gitu ya. Iya. Ini marmer loh teman-teman ya, keren. Dan di sini pun seperti kayak kita ukir, Heeh, kita pahat-pahat. Sepertinya ini kan rongga-rongga ini memang alamnya dari iya. Bukan pahatan manusia, tapi Bukan. pahatan Tuhan ini ya. Iya. Masya Allah, keren banget loh. Ini kita memasuki gerbang apa ini namanya ini? Nah, gerbang di keabadian. Nah, ini kelihatan batu yang biasa aja. Tapi kalau kita sentuh atau kita pukul seperti kayak gema, menggema, Oh, seperti suara gong. kayak getaran gitu, ada Iya, getaran. gitu ya. Ya. Jadi ketika dipukul itu menggema, ada suara seperti gong lah, boleh dibilang gong ya. Lihat ke atas itu bentuknya seperti kayak ukir-ukiran. Seperti tirai apa ya, Tirai. singgasana ya Mbak Tri ya? Ya, Singgasana itu. Ini singgasananya Ratu Balkis. Iya. Masya Allah. Tirai-tirai kayak di kerajaan-kerajaan. Ini ibarat kita memasuki kerajaannya Nabi Sulaiman ya Mbak Tri ya. Indah banget ini. Ini juga salah satu ikonnya di sini juga. Apa Mbak Sri? Jadi di sini juga ada batu kristalnya. Ah. Ini, Oh ini ya, ya. Jadi batunya itu mengkristal, jadi keluar klip-klipnya. klip-klip seperti kristal ya. Iya, Jadi stalaktitnya ini sempurna banget. Mungkin masih muda atau apa, tapi bentuk warnanya, coraknya seperti kristal. Iya. Kalau ke sana Mbak Sri, itu ada ruangan. itu nggak ada. Itu cuman kayak ruangan Cerukan gitu? kecil aja, tapi cerukan. nggak ada. Bukan ruang gua gitu bukan? Bukan. Cuman sampai sini aja. Iya, iya, iya. Juga sampai atas itu juga kristalnya juga. Oh, atasnya ini ya? Ya, jadi ada marmernya, Heeh. juga ada kristalnya juga. Dari kombinasi antara marmer dan Kristal. kristal, keren. Nah, ini salah satu juga batu yang bisa tembus cahaya juga. Oh ini tembok, oh iya. Cahaya. Iya ya. Padahal tebel ya Mas ya. Tebel, jadi tebel. Ini marmer juga batunya itu. Ada namanya nggak? Batu onik. Batu oni. Iya, Oh. onik itu tembus cahaya. Seperti kuping sapi atau Iya. seperti ini, loh tebel kan? Jadi kalau di sini gitu kita masuk ke dalam sini itu kalau kita bisa mengibaratkan setiap batu itu kita membayangkan ada yang bentuknya seperti tirai, ada yang bentuknya seperti kayak telinga, ada yang bentuknya seperti kayak bunga. Jadi macam-macam. Ya, Nanti ada yang kayak burung, ada ya burung. yang kayak singa, ada. Jadi kayak kehidupan di luar itu kita Diaplikasikan di sini. aplikasikan di sini. Oh gitu. Itu ya kalau lebih dekat lagi turun. Itu Nah, apa Mbak ini Sri? kita udah paling bawah, paling dasarnya gua itu di sini. Ini paling Paling bawah. Dasar ya? Ya, paling dasar. seperti kakek tua berjenggot putih sedang duduk. Sudah duduk. Ya. Halusinasi sih. Halusinasi. Habis ini naik kemana lagi? Ke sini Masih ada? masih ada. Soalnya kita belum menemukan sendangnya. Oh sendang ya. Ya.
Pemirsa, saya ajak jalan-jalan mengelilingi gua ini dari lantai atas sampai lantai bawah didampingi Mbak Sri Rezeki. Ini sendang pertama atau mata air yang pertama namanya Sendang Kamulyan. Sendang Kamulyan. Oh, nyambung ya Mbak Sri ya. Tadi ketika penemu pertama dari lokasi ini ngambil airnya di sini ya. Iya, Sendang Kamulyan ini. salah satu mata airnya di sini. Iya. Dan tidak pernah surut tentunya sendang ini. Iya, nggak pernah surut. Suatu Dan ini pun juga keanehannya itu kalau kita pas musim kemarau, tuh airnya itu agak surut sedikit, tapi nggak sampai kering sekali. Nah, kalau pas musim hujan, airnya itu tahu sudah full sampai ke atas ini. oh, nyumber. Kalau untuk sumbernya atau titik mata airnya itu di mana titiknya itu nggak ketemu. Belum ada yang mengetahui. Ya. Besaran Tuhan yang ada di gua ini teman-teman. Nah ini ada ruangan yang Iya, dilarang masuk. dilarang masuk. Sebenarnya ada apa sih Mbak Sri? Kalau di dalam itu masuknya itu ada marmer sama ada kristal khususnya. Oh iya. Nah, kalau di dalam itu karena dilarang masuk, medannya untuk masuk ke dalam itu merangkak. Jadi susah medannya itu lewat ujung sana. Jadi dilarangnya itu karena faktor keselamatan, bukan karena ada sesuatu yang Kalau mistis itu. untuk sesuatu yang mistis, mungkin yang mempunyai aura-aura tersendiri, Orang-orang. mungkin yang di ruangan 5 ini yang mungkin paling menonjol. Geng. Logikanya keselamatan aja lah, Ya. gitu ya. Ya. Wah, Nah, keren. seperti kayak bunga juga ini yang di atas. Oh iya. Seperti apa ya ini bunga apa ya? Kayak bunga kantel atau bunga. Kantil. Ya. Macam-macam sih kayak ontongnya gedang juga ya. Ya. Mata air yang kedua namanya Sendang Larung Nisto. Sendang Larung Nisto. larung sto. Untuk mandi juga itu. Biasanya buat itu, cuci muka, ngambil air kan boleh. Supaya kalau cuci muka Supaya itu larung nisto itu kayak membuang sial. membuang sial. Ya, dilarung. Oh, bukan Nisto nista. nista atau kesialan lah, Ya. kesialannya. Ya. Jadi dilarung dibuang di sini. Ya, Tapi tentunya dengan ritual-ritual tertentu ya. kalau untuk Sembarangan ya? ritual itu biasa, cuman bebas. Kalau di sini pengunjung itu bisa masuk ke dalam. Oh, untuk boleh. ambil. Boleh saja. Jadi di sini memang tidak ada ritual sama sekali. Iya. Untuk di sini memang kalau untuk saat sekarang ini ritual-ritual itu tidak diperbolehkan kalau di sini. Bukan wisata religi ya. ini. Bukan desa-desa. Wisata alam lah. Ya, betul sekali. Oke, lanjut. Oke. Sudah. Yang kayak burung itu, Hah? Oh ini. Apa ini namanya Mas? kayak burung. Jadi ada mulutnya, ini matanya, ini sayapnya. Oh iya, dari sini membelakangi ya. Di sini, ya. Membelakangi. Oh iya, itu suka burung itu. Kayak burung lagi dongak ke atas, kayak mau terbang ke atas gitu. Kalau kita perhatikan kayaknya ada 2 burung, satu jodoh ya. Ya. Mungkin. Nih. Kalau di sini loh, ada 2 nih yang membelakangi kita, yang sana itu yang menghadap ke sini tapi mendongak gitu. Di kamera kan gitu ya. Ya. Tasnya juga kayak bunga lagi mekar. Bunga yang kuncup. Iya, lagi muncul. Ini kalau jatuh plek semakin loh Mbak Tri ya. Aman. Aman. Seperti kayak kain atau selendang. Oh ya, seperti kalau kita kondangan gitu Ya. kan apa? Kayak selendang apa gitu. Ya, tendanya pakai ini ya. Iya. Bener-bener seperti istana ini. Megah dan mewah. Ini suka seperti jari atau pis gitu dengan jari. Prabowo dong. Ya.
ruang pertapaan namanya. Ruang pertapaan. Iya. Mungkin dulunya itu pernah buat bertapa. Bisa jadi, ya. Tapi kalau untuk sekarang tidak. Jadi mungkin dari nenek moyang yang menemukan tempat ini mengetahui bahwa memang ini dulu mungkin tempat pertapaan gitu ya. Ya. Mungkin ya. Ya. Ini kita masuknya agak miring soalnya agak sempit jalan. Iya. Ini agak miring-miring. Kita sudah sampai di atas ya? Belum? Ya, belum. Belum. Ini kita di ruang 7. Jadi yang kembali seperti kayak kain tirai tadi. Masya Allah. Ini benar-benar seperti kain tirai, Mbak Sri ya? Ya, seperti tirai. Masya Allah, keren banget. Nah, ini seperti kain dilipat-lipat gitu. Iya. Di biru-biru. Biru-biru. Iya. Ini juga ikonnya. Punya juga. Tembus cahaya. Nggak rontok, Mbak Sri? Sebetulnya ya kita agak takut juga. Iya, makanya itu. Cuma ngobrol gitu. Nah, ini kita sekedar memberitahu aja. Ini salah satu batu yang bisa bunyi. Ini hitam ini mungkin bekas pukulan ya? Iya, karena dipegang. Oh, dipegang? Karena dipegang-pegang. Jadi kalau orang megang di sini nggak mungkin. Warnanya nggak ada yang hitam. Pasti sini. Gitu. Sini sama yang sini. Ini seperti apa, Mbak Sri? Ayo. Seperti kayak jamur atau kayak otak-otak. Seperti otak. Iya. Ya kan? Otak kecilnya. Semua diaplikasikan di sini. Ya. Nah, ini sendang ketiga, namanya sendang panguripan. Sendang panguripan. Atau sendang kehidupan. Kehidupan. Yeah. Ini sendang Jampirogo. Sendang? Jampirogo. Jampirogo? Iya, untuk pengobatan. Diyakini bisa menyembuhkan penyakit? Itu tinggal keyakinan kita. Ini ya. sebagai cuma perantara aja. Jadi banyak yang ngambil airnya juga dari sini. Biasanya itu pengunjung yang dulu pernah, salah satu pengunjung itu keluarganya sakit. Nah, dia itu disuruh ngambil kayak mimpi atau apa, itu suruh ngambil air dalam sendang sini. Nah, setelah diambil di bawah sendang sini, bawa pulang, terus diminumkan ke yang sakit, itu ternyata ya alhamdulillah sembuh. Itu cuma ya karena sugesti lah. Sugesti. Keyakinan. Ya. Nah, setelah dia sembuh, dia punya nazar atau apa ya itu kan ke sini lagi. Jadi memberi kayak nasi kuning atau apa gitu ke tempat kayak sini lah penduduk yang di depan gua kayak itu. Syukuran gitu. Syukuran. Ya semua itu kan dikembalikan lagi kesembuhan dan lain sebagainya kan atas izin Allah. Iya. Lantaran air sendang ini sembuh kan gitu. Iya. Jadi kan kita nggak boleh ya namanya percaya sekali tidak, kok musyrik juga tidak, cuman kita itu wajibkan usaha lah. Nah, biar ya. Iya. Mbak Sri, terima kasih jenengan sudah berkenan bersedia mengantar saya keliling ruangan bawah tanah atau lorong bawah tanah ini yang dalamnya yang benar-benar seperti istana ya Mbak Sri ya. Nah, bahkan mungkin seperti istananya Nabi Sulaiman atau apalah yang jelas seandainya tidak pengap, tidak panas dan tidak tutup berlama-lama di sini betah sekali ya. Mudah-mudahan panjenengan sehat dan sukses selalu Mbak Sri ya. Nah teman-teman, jadi ini tadi review kita
Semoga tangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena sebagai manusia bisa tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri petualangan kita kali ini di Gua Gong Pacitan. Bagi yang penasaran bisa langsung searching di Google ya. Gua Gong Pacitan, Jawa Timur gitu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.